Salam, selamat pagi. Ada sukacita? Puji Tuhan. Kenapa bersukacita? Karena kita ada di tengah-tengah hadirat Tuhan. Kita ada di dalam hadirat Tuhan, ya. Puji Tuhan. Ada banyak perkumpulan yang membuat kita sukacita. Mungkin dalam pesta, mungkin dalam melihat tontonan, ya. Tetapi lebih sukacita karena kita ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, mari. Saya tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan tentang kedatangan Tuhan, ya. Karena itu adalah tujuan iman kita, mencapai kedatangan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, itu tidak membuat kita gelisah. Ketika Tuhan datang, itu adalah sukacita yang besar, ya. Untuk apa dia datang? Puji Tuhan. Ya, pagi hari ini, ya mungkin ditampilkan dulu. Ya, mari kita akan membaca lebih dulu Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Kita bangkit berdiri. Kita membacakan firman bersama-sama. Yohanes 14 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Silakan duduk. Janji Tuhan ini membuat kita sukacita atau membuat kita nanti dulu Tuhan, ya. Ayat itu berkata apabila aku telah pergi ke situ, ya, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Jadi kita tidak bisa pergi kalau kita enggak dijemput sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu jalan ke sana, ya. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada, ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, ini adalah tujuan iman kita, ya. Jadi apapun yang ada di dalam dunia ini, ada suka, ada duka, ada derita, ada sakit, ya. Tapi mari kita punya harapan, ini hanya sementara. Kalau kita hanya di dunia ini mencari yang ada di dunia ini, nilainya sementara, ya. Sementara Tuhan memberikan satu nilai yang kekal. Aku akan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan itu rindu supaya kita berkumpul dengan Tuhan, ya. Latihannya di dunia ini, ya. Kalau di dunia ini kita enggak betah kumpul sama Tuhan, jangan-jangan kita enggak betah di sorga, ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memeriksa bersama-sama tentang kedatangan Tuhan untuk memindahkan kita, ya. Kedatangan Tuhan itu untuk memindahkan kita. Pindah dari mana? Pindah dari dunia yang fana ini, dunia yang penuh kegelapan, dunia yang penuh pencobaan, dunia yang penuh dengan kejahatan, ya. Kita dipindah. Kadang-kadang orang benar itu ketika tinggal di tengah-tengah kegelapan, tinggal di tengah-tengah orang jahat, menderita, ya. Sangat menderita, ya. Karena kita ingin berbuat benar, kita menampakkan yang benar, pasti dimusuhi oleh orang-orang yang jahat. Nah, sebab itu, saudaraku, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan mau mengeluarkan kita dari dunia yang gelap ini. Saudaraku, di Yohanes 14 ini, ayat yang pertama saya bacakan, janganlah kamu gelisah hatimu, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku.
Kenapa Tuhan bilang jangan gelisah? Apa murid-murid sedang bergelisah? Nah, kalau kita melihat di pasal 13, saudaraku, ya. Setelah pasal 13 baru pasal 14 ini. Ya. Nah, kita melihat bahwa Tuhan Yesus setelah dia mengucapkan, memberitahukan apa yang akan terjadi, ya. Tuhan memberitahukan salah satu di antara kamu, ini padahal bicara dengan 12 muridnya yang selalu bersama-sama, selalu mendukung apa yang dilakukan Tuhan, ya. Ketika Tuhan membagi roti, mereka bekerja untuk membagikan roti, ya. Ketika Tuhan berdoa, ketika Tuhan melakukan sesuatu, mereka ini ngikut. Dan saat itu pasal 13 Tuhan mengatakan salah satu di antara kamu akan menyerahkan aku. Loh, murid-murid bingung, apa iya ya? Apa ya satu di antara kita, orang yang paling dekat dengan Allah, ring satunya Tuhan. Mosok ada yang mau menyerahkan tega-tega nih ya? Kok sebegitunya ya? Dan murid-murid mulai bingung, sopo iki? Kamu, aku enggak, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Nah saudaraku, ketika Tuhan menyampaikan itu, coba kita baca Yohanes 13 ayat 21. Ya, ini, ya silakan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ya. Ada pengkhianatan di antara 12 murid itu. Dan masing-masing murid bingung, sopo iki ya. Nah setelah itu saudaraku, dia juga menyatakan satu kata perpisahan. Ya. Dia berkata menjadi satu kata-kata perpisahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seorang ibu atau seorang bapak, ini kok gak mau pindah. Nah, seorang anggota keluarga mungkin terasa bahwa mau dipanggil Tuhan. Mengatakan, aku ini kayaknya mau dipanggil Tuhan. Kira-kira hati kita bagaimana? Jangan ngomong gitu ya. Jangan ngomong gitu, kita masih ingin kumpul bersama-sama gitu ya. Lah itu juga murid-muridnya juga berkata ya, loh kok Tuhan berkata begini, kira-kira kalau saudara ada di antara murid-murid itu sedih atau senang dengan kata-kata perpisahan. Gak ada juntrungannya, gak ada rencananya Tuhan itu mau pergi kemana ya. Tapi tiba-tiba dia berkata, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Kita bacakan langsung di ayat yang ke-33 ya. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku akan pergi, tapi di mana aku pergi kamu gak bisa ikut. Murid-murid sedih loh, selama ini kami bersama-sama dengan Tuhan. Kemanapun pergi mereka ada ya. Dan kok Tuhan bilang aku akan pergi. Dan ke tempat itu kamu gak bisa ikut aku. Tapi satu saat kamu juga akan bersama-sama dengan aku. Jadi murid-murid itu gelisah. Makanya saudaraku, setelah mereka gelisah, setelah mereka merasakan, waduh Tuhan ini mau kemana gitu ya. Ya ini sudah dibaca. Nah kemudian kita melihat ada satu kata-kata yang membuat lega. Ayat 14, jangan gelisah hatimu ya. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku.
Dilanjutkan lagi, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, ya. Udah dioperasikan dari sana aja ya. Ya. Di rumah Bapakku ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Luar biasa ya. Wes ora usah gelisah, walaupun aku nanti pergi, kamu tinggal di dunia. Jangan takut, enggak usah gelisah ya. Di rumah Bapakku itu luar banyak tempat tinggal. Nanti kalau aku sudah menyediakan tempat di sana, aku akan datang kembali menjemput kamu untuk bersama-sama dengan aku, supaya di mana aku ada, kamu ada. Ini endingnya yang sangat kita nantikan ya. Ketika Tuhan datang itu akan menjemput kita. Jangan sampai kita datang percaya kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan, bahkan membuat KTP kita agama Kristen, tetapi tidak ada kerinduan untuk bersama-sama dengan Dia. Kosong. Perjuangan iman kita kosong ya. Tapi mari kita punya harapan Tuhan, kalau Engkau datang itu adalah harapan saya. Kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Puji Tuhan. Nah saudaraku, pertanyaannya sekarang, siapa yang akan dipindahkan Tuhan? Ya, bukan orang yang ke gereja, bukan orang yang KTP-nya Kristen, bisa jadi mungkin KTP saudara beragama lain. Tetapi ketika saudara punya iman yang benar, ya, ini yang akan dipindahkan. Saudara mau pilih mana? Enak di dunia saja, aku enggak mau. Tetap apakah kita mau pilih dipindahkan oleh Tuhan ke sana? Tentu pilihan yang kedua. Kita ingin dipilih untuk dipindahkan oleh Tuhan ke sana. Lah sekarang pertanyaannya siapa? Ya, siapa yang akan dipindahkan ini? Jangan sampai ada di antara kita menjadi orang-orang yang tidak ikut dipindahkan ya. Jangan kita membayangkan bahwa untuk dipindahkan itu aku harus hidup kudus. Waduh, aku enggak boleh kumpul dengan teman-temanku, aku enggak boleh bersekolah, aku harus tinggal di gereja. Bukan itu ya. Kita nanti akan periksa. Jadi siapa yang dipindahkan adalah orang-orang yang dipilih. Kita baca dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Silakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Siapa yang dipindahkan? Ada beberapa poin di sini. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ini. Kamulah bangsa yang terpilih. Jadi hanya pribadi-pribadi yang dipilih Tuhan. Itu yang akan dipindahkan. Loh, apa Tuhan pilih kasih? Sebetulnya Tuhan tidak menginginkan kebinasaan orang fasik. Berulang kali ayat itu muncul di dalam Alkitab. Allah tidak menginginkan kebinasaan orang fasik. Tetapi karena mereka tidak mau dipilih. Ya, karena mereka menolak pilihan itu. Sebab itu Tuhan hanya berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Haleluya. Bapak Ibu, kalau saudara di pasar beli buah jeruk misalnya, yang memilih jeruk itu saudara apa jeruknya? Lompat-lompat, aku pilihin gitu? Enggak. Yang memilih itu kita. Kalau saudara milih jeruk, pilih yang bongkeng? Pilih yang kecut? Pilih yang terbaik. Tanya, ini manis enggak? Coba saja.
Nah saudaraku, kalau kita yang memilih itu pasti milih yang terbaik. Tapi Tuhan tidak. Haleluya. Ketika saudara dipilih oleh Tuhan, itu adalah pekerjaan Allah. Jadi kita tidak bisa minta Tuhan aku pilihin. Keputusan kita yang terjadi. Keputusan baik Tuhan, aku mau Engkau pilih. Itu keputusan kita. Karena saudaraku, bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan, tapi aku yang memilih kamu. Sekarang ketika Tuhan memilih kita, Tuhan pilih yang seperti apa kira-kira? Coba jawab. Tuhan pilih yang seperti aku. Aku baik, aku rajin, aku setia. Ketika Tuhan memilih, Tuhan pilih seperti apa? Duh, kok diam. Kira-kira Tuhan milih yang seperti apa? Tuhan tidak melihat kegantenganmu, kecantikanmu, kebaikanmu, banyaknya pengorbananmu. Itu semua punya nilai dosa. Jadi ketika Tuhan milih, dia memilih sesuai dengan rencananya. Jadi Allah memilih saudara dan saya sesuai dengan rencananya. Bukan karena saudara baik, bukan karena saudara pinter, bukan karena saudara berpotensi main musik, berpotensi untuk menyanyi, bukan. Tetapi saudaraku, Tuhan memilih kita atas rencananya. 1 Petrus 1 ayat 2. Silakan. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Petrus menguatkan umat-umat yang telah dipilih oleh Allah. Di ayat 1 mengatakan dari Petrus, dia kirim surat karena penderitaan hebat saat itu. Ya. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus pada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Mereka ada dalam tekanan. Dan dilanjutkan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah. Jadi kalau saudara ambil pilihan, aku mau beragama Kristen, lanjutkan rencana Allah ini dalam hidupmu. Jangan hanya memilih, aku beragama Kristen supaya aku diberkati. Bukan. Tapi aku beragama Kristen karena Tuhan sudah memilih aku, tunjukkan. Karena aku sudah dipilih Tuhan, di ayat itu mengatakan sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi ketika kita menanggapi pilihan Allah, maka kita dikuduskan oleh Roh. Jadi roh kita itu lebih dulu dikuduskan. Kalau roh tidak dikuduskan, maka tindakan ini sulit untuk berbuat kudus. Ya, susah, dipaksa, diberitahu, mungkin dihukum di penjara. Enggak bisa berhenti. Kecuali kalau roh itu membarui kita. Dan dikatakan supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi roh itu membuat kita mampu untuk mentaati apa yang difirmankan Tuhan. Tapi kalau roh itu belum dibarui, roh saudara, roh saya belum dibarui, kita tidak akan mampu melakukan hal-hal firman Tuhan, perintah Tuhan itu berat. Ya, makanya banyak orang berkata ikut Tuhan itu berat. Jadi wong Kristen ki berat, enggak berat. Kalau roh kita sudah dibarui. Karena apa saudaraku? Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah. Setelah saudara dan saya percaya kepada Tuhan, masih berbuat dosa enggak?
Masih berbuat dosa enggak? Masih. Tetapi ada percikan darah Yesus. Dan percikan darah Yesus ini kapan diberikan? Saat kita menyadari aku kok jatuh dalam dosa. Aku tadi kok berbuat dosa, Tuhan ampuni aku. Itu loh percikan darah. Dan kemudian orang itu disucikan. Makanya pentingnya kita berdoa dan mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Supaya setiap kali kita sadar akan dosa kita minta ampun, ada percikan darah. Haleluya. Tapi kalau orang percaya Tuhan merasa aku sudah dipilih Tuhan, aku sudah dikuduskan, aku nanti selamat. Tapi tidak pernah berhubungan dengan Tuhan, tidak pernah memeriksa perintah Tuhan. Dan mereka merasa aku sudah diselamatkan. Jangan-jangan nanti ujungnya kita kecewa. Jadi kita perlu sadar, kita perlu datang kepada Tuhan. Minta ampun segala apa yang sudah kita lakukan, baik disadari atau tidak disadari, kita perlu minta ampun. Karena percikan darah itu senantiasa ada. Allah itu setia dan adil ketika kita mengaku segala dosa kita. Allah itu setia dan adil, Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes mengatakan, ya. Puji Tuhan. Lah jadi bangsa pilihan itu bukan karena kita baik. Tapi itu pekerjaan Allah memilih kita, ya. Tadi saya contohkan bukan jeruknya yang lompat-lompat ingin dipilih masuk keranjang kita. Tetapi kita yang bertindak milih. Tapi beda dengan Allah ketika memilih, bukan milih yang baik. Tapi memilih karena Dia mengasihi orang berdosa. Haleluya, puji Tuhan. Dipilih untuk apa? Yang pertama dipilih karena rencana Allah. Yang kedua kita dipilih untuk dikeluarkan. Nah ini penting ya. Dipilih untuk dikeluarkan dari kegelapan. 1 Petrus 2 ayat 9. Iya tadi sudah dibaca ya. Dipilih untuk dikeluarkan dari kegelapan ya. Umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi dipilih untuk apa? Untuk dikeluarkan karena kita ini tinggal di dalam lumpur ya. Mungkin ketika kita dalam kegelapan, dalam lumpur, kita masih bisa berbuat baik, menolong teman kita. Tetapi kita masih dalam lumpur. Sebab itu dipilih untuk dikeluarkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi saudaraku, mari kita sadar bahwa saudara dan saya sekarang bukan tinggal di dalam kegelapan. Tapi saudara dan saya sekarang dikeluarkan. Kita tinggal di dalam terang yang ajaib. Segala sesuatu yang kita lakukan itu diterangi oleh kebenaran. Diterangi oleh Allah, diterangi oleh firman. Haleluya. Jadi kalau saudara dan saya baca Alkitab, itu bukan kita yang baca, tapi Alkitab ini loh membaca hidup kita, ya. Sebab itu penting kita baca Alkitab, ya. Jangan sampai kita tidak baca, merenungkan. Sebab ketika kita baca, firman itu juga membaca kehidupan kita. Bagaikan kita ada di depan cermin. Bayangkan kalau ada orang tidak pernah bercermin, mau pergi tidak pernah bercermin, siap-siap kemudian berangkat, belepotan masih enggak nyadar. Jadi saudaraku, saudara dan saya ada di dalam terang. Pakai terang itu untuk bercermin bagaimana hidup saya, bagaimana hidup pribadi saya, baik hubungan dengan Tuhan maupun apa yang kita katakan dan kita lakukan. Haleluya.
Jadi saudara dan saya adalah bangsa pilihan. Bangsa pilihan ini loh nanti yang akan dipindahkan ya. Dipilih karena rencana Allah, dipilih keluar dari kegelapan dan dipilih untuk apa lagi? Dipilih untuk menghasilkan buah. Ya, silakan. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Jadi saudaraku, saudara dan saya dipanggil bukan untuk adigang adikku, wes aku ayem, aku sudah punya sorga, nanti kalau aku kurang diberkati, kalau aku sakit disembuhkan. Itu iya, itu pekerjaan Allah, bagian dari tanggung jawab Allah. Tapi bukan itu saja. Kita dipilih, satu hal yang Tuhan mau, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu apa? Tetap. Apa buah tetap ini? Kalau saya baca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudaraku, buah tetap itu buah yang kekal. Jadi apa yang kita lakukan sebagai buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan, mungkin itu perkataan kita, perbuatan kita, pengorbanan kita, pelayanan kita, itu punya nilai kekal. Ya. Itu tidak terbuang sia-sia, tapi dasarnya apa? Dasarnya kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Makanya sekecil apapun yang kita lakukan, perbuatan baik sekecil apapun yang kita lakukan dengan motivasi untuk Tuhan, kita tidak kehilangan upah. Kamu memberi air sejuk secangkir, siapa sih yang keberatan menolong orang memberikan air sejuk secangkir? Gak ada yang keberatan. Tapi miliki motivasi, aku melakukan ini untuk Tuhan. Dan itu tidak akan kehilangan upah. Buahmu itu tetap. Tapi ingat, kita dikeluarkan, kita hidup dalam terang. Dan ketika kita hidup dalam terang, segala sesuatu yang diterangi oleh Allah, dan kita melakukan segala sesuatu dengan motivasi untuk kemuliaan Allah, kita tidak kehilangan upah. Haleluya. Itu salah satu bangsa yang akan dipindahkan Tuhan ketika Tuhan datang kedua kali. Ya. Yang kedua, siapa yang akan dipindahkan oleh Tuhan? Yang pertama itu bangsa pilihan. Yang kedua adalah imamat yang rajani. Ya. Kita baca dari 1 Petrus 2 ayat 9 tadi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu apa toh? Imam itu adalah pengantara zaman dulu. Tidak boleh umat itu langsung ketemu Tuhan, ya. Makanya ada peristiwa-peristiwa ketika seorang malaikat Tuhan dan itu Tuhan sendiri menemui seseorang. Mereka berkata, puji Tuhan, aku ketemu Tuhan tapi aku enggak mati. Karena ketika orang berdosa ketemu Tuhan langsung pasti mati. Enggak tahan, ya. Nah, makanya dalam perjanjian lama Tuhan memberikan satu metode, satu liturgi. Kalau orang mau ketemu Tuhan itu harus lewat imam. Jadi imam itu pengantara antara umat dengan Allah. Dan ada ruang maha kudus yang diberikan, yang ada di dalam bait suci, itu enggak boleh dimasuki oleh orang manapun, ya. Seringkali ini sudah kita sudah kita mengetahui. Nih, ini ruangan maha kudus, gak boleh dimasuki siapa-siapa, hanya imam besar, ya. Ruang maha kudus ini hanya dimasuki oleh imam besar, dan antara ruang maha kudus dan ruang kudus, ini ruang kudus, ya. Ruang kudus ini dimasuki imam, tapi ini imam besar, ya. Dan ini ada tirai pembatas. Siapapun yang datang ke sini dalam keadaan dosa, mati. Yang datang ke sini juga ketika imam itu tidak menguduskan dirinya, datang ke sini mati.
Nah, saudaraku, imam itu adalah pengantara. Jadi ketika saudara dan saya dipanggil menjadi gereja Tuhan, menjadi orang percaya, saudara dan saya dipakai untuk menjadi pengantara. Pengantara antara umat dengan Allah. Makanya setiap kita diberi hak untuk bisa mendekat kepada Allah ketika saudara memprihatinkan kehidupan seorang anggota keluargamu, memprihatinkan seorang atau lingkunganmu atau tetanggamu, saudara bisa berdoa. Mintakan ampun bagi mereka, ya. Kita ini pengantara. Haleluya. Kamulah imamat yang rajani. Apa imamat yang rajani? Imam itu pengantara. Imamat yang rajani artinya imam yang melayani raja. Bukankah ini satu hal yang membanggakan, ya? Puji Tuhan. Ya. Nah, ketika saudara dan saya dipanggil menjadi imam, kita punya hak untuk mendekat kepada Allah. Dan kepada Allah untuk apa? Kita boleh melayani raja di atas segala raja. Tentu kita semua tahu ya, lebih-lebih mungkin Mas Agus, mana nih Mas Agus enggak datang. Orang Solo itu tahu tata cara keraton itu, ya. Kalau mereka diizinkan untuk melayani di keraton, enggak digaji pun itu sebuah kebanggaan. Walaupun enggak digaji, ya. Karena tinggal menjadi abdi dalam, melayani kerajaan. Bahkan orang-orang yang sudah lama, hamba-hamba yang sudah lama diberi gelar, ya, oleh keraton itu. Karena kamu sudah lama mengabdi, tak beri gelar R. Saudaraku, ini satu hal, satu kesempatan yang indah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya punya kesempatan untuk mendekat kepada Allah, untuk melayani raja, itu satu anugerah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah. Kesempatan untuk kita bisa menjadi abdi dalamnya Gusti. Menjadi pelayannya Tuhan. Menjadi pengantara. Orang-orang masyarakat luar kalau mau masuk ke keraton yang nemui abdi dalam dulu. Abdi dalam ketemu apa pentingnya, apa keperluanmu, dia bilang kepada rajanya, oke, masuk, boleh. Jadi pengantara, saudara dan saya dipanggil menjadi imamat yang rajani. Imam sebagai pengantara, imamat yang rajani itu pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya. Jadi mari kita sadar saudaraku, apa sih Tuhan memanggil saya untuk apa? Untuk melayani, untuk percaya kepada Tuhan, untuk melayani. Dan sebagai imamat yang rajani, mari kita punya mata yang tajam, mata yang jeli. Kalau mungkin ada di antara saudaramu, keluargamu, anak cucumu, atau mungkin tetanggamu, familimu yang belum percaya, kita punya hati kepada mereka. Ampuni mereka Tuhan, supaya mereka boleh menjadi anggota keluarga Allah. Haleluya. Kita ini loh dipakai oleh Tuhan menjadi pengantara. Ya, jangan membiarkanlah orang itu memang gak bisa dirubah. Sudah didoakan berlama-lama, gak berubah. Tapi bagaimana hati kita sebagai pelayan, sebagai pengantara untuk merangkul mereka, membawa kepada jalan yang benar. Ini orang yang akan dipindahkan. Bangsa pilihan, imamat yang rajani. Dan yang ketiga adalah bangsa yang kudus. Ya, masih dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Bangsa yang kudus. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kudus itu apa toh Bapak Ibu? Kudus itu apa? Kudus itu apa? Suci?
Beda ya. Kalau suci itu memang bersih tanpa kotoran. Tapi kudus itu dipisahkan. Dikhususkan. Haleluya. Kalau mungkin saya punya ballpoint khusus untuk saya, mungkin ada banyak ballpoint, tapi saya ambil ini aja. Tak pakai supaya ini enggak hilang-hilang. Tak simpen sendiri di tas ya. Ini milikku, saya khususkan. Lah itu loh dikuduskan itu. Dipisahkan. Dikuduskan, dipisahkan. Dan setelah dipisahkan, dikuduskan, disucikan. Dijadikan bersih ya. Jadi siapa yang akan dipindahkan dari dunia yang gelap ini kepada terang yang ajaib adalah orang-orang yang dipilih dan dikhususkan, disendirikan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya dipanggil dan dipilih, ayo kita berdiri pada pilihan itu. Haleluya. Karena kita sudah dipanggil dan dikuduskan, dipisahkan. Dipisahkan sekalipun kita masih tinggal di dalam dunia yang gelap. Tapi kita sudah dipisahkan. 1 Petrus 2 ayat 1 silakan. Segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Di sini disarankan karena itu buanglah. Jadi membuang itu pekerjaannya siapa? Kalau saya suruh Yos buang. Pekerjaannya siapa? Pekerjaannya yang memerintah atau pekerjaannya Yosi? Tapi kadang bandel. Karena itu buanglah segala kejahatan. Jadi ketika saudara sudah dipanggil menjadi umat pilihan, menjadi imamat yang rajani, masih pernahkah bandel dengan Tuhan? Suruh buang enggak mau buang. Ada sampah numpuk suruh buang enggak mau buang. Itu yang harus kita kerjakan. Jadi buanglah segala kejahatan. Itu tindakan kita, kemauan kita, pilihan kita. Aku harus membuang kejahatan. Ya. Jadi saudaraku, membuang kejahatan itu tugas kita. Diampuni sih diampuni, disucikan bisa kalau kita minta ampun. Dan jangan berbuat dosa lagi. Adapun ketika kita kejeglong bisa berbuat dosa lagi, kita menyadari ampuni kami. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat. Apalagi segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah. Itu muncul dari hati manusia yang berdosa. Walaupun tidak diinginkan muncul itu. Nah, sebab itu kita perlu Tuhan ampuni saya. Ada percikan darah. Kita perlu setiap hari datang kepada Tuhan minta diampuni ya. Puji nama Tuhan, ini bangsa yang dikuduskan. Kita harus berjuang untuk keluar. Membuang segala kejahatan, kemunafikan, tipu daya. Ya, buang semua itu. Sehingga kita layak disebut umat pilihan Allah, bangsa yang kudus ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, membuang di situ dikuduskan itu harus tampil beda. Ketika saudara di tengah-tengah dunia yang jahat, saudara harus buang kejahatan itu ya. Jadi tampil beda. Tapi kadang-kadang menderita ya, kita ketika kita melakukan yang benar kemudian sekeliling kita jahat, kita menderita. Tetapi bagaimana kita tetap bertahan dalam kebenaran sekalipun. Secara jasmani kita menderita, difitnah, diolok, disisihkan, dikucilkan bisa jadi. Tapi mari kita bertahan sadar, aku sudah dikhususkan oleh Tuhan. Gitu ya. Dan yang kedua, siapa bangsa yang kudus itu adalah Yohanes 15 ayat 16 tadi sudah dibaca.
Saudaraku, kita dikuduskan untuk bisa menghasilkan buah. Tunjukkan kepada dunia, ini loh hasil buahku, beda dengan hasil buahmu. Ya, kalau orang dunia minggu lalu kita mendengar dari Mas Agus, kalau kita berbuat baik dasarnya apa? Oh karena riko, oh karena utang budi, ya. Orang nggak penak. Ya. Kalau dasarnya itu tidak ada apa-apanya. Tapi saudaraku, saudara harus mengeluarkan buah. Di tengah-tengah orang jahat tampil beda. Terutama yang beda apa? Motivasinya. Haleluya. Dan bangsa dikuduskan adalah dikuduskan untuk bisa memberitakan perbuatannya yang ajaib. Pernah kita cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang perbuatan Tuhan? Ceritakan, ya. Ceritakan bangsa Israel dari mereka yang tidak pernah mengalami perbuatan Allah, keluar dari Mesir, memberi 10 tulah, menyeberangi laut. Tapi itu dibacakan setiap kali ibadah. Sehingga turun-temurun mereka kenal perbuatan Allah. Disampaikan. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar perbuatan-perbuatan baik Allah. Dan kita juga akan pernah bisa mengalami tentang kebaikan Tuhan. Ceritakan, haleluya, puji Tuhan. Itu bangsa yang dikuduskan. Dikuduskan untuk menghasilkan buah, dikuduskan untuk memberitakan. Ya, kita tidak memberitakan gosip, kita tidak memperpanjang berita-berita gosip. Tugas saudara dan saya adalah menceritakan kebaikan Tuhan. Mari kita sadar akan hal ini, karena orang-orang seperti ini nanti yang akan dipindahkan oleh Tuhan. Dan yang keempat, saudaraku, kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, di situ dikatakan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi ketika kita dipanggil, dipilih, ditebus, kita sekarang bukan milik dunia, kita milik Allah. Haleluya. Umat kepunyaan Allah sendiri. Saudaraku, terutama yang ingin Tuhan tangkap menjadi miliknya adalah hatimu dan hatiku. Sekalipun hati kita ini bobrok, dosa, penuh kejahatan, tipu muslihat. Tapi kalau Tuhan panggil, memilih, dan menjadi kepunyaan Allah sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi barang, suatu benda, suatu barang yang punya nilai tinggi itu bukan karena bahannya, bukan karena apanya ya, bukan bergantung pada bentuknya kok bagus, warnanya bagus ya, terus bahannya, bahannya juga bagus kok ya, bahannya kok seperti ini misalnya ya. Tapi sekalipun bahan itu bagus, bahan itu jelek, kepada siapa barang itu dimiliki. Nah ini lebih punya nilai ya. Barang itu dimiliki oleh siapa, walaupun kadang-kadang barang itu tidak berharga. Nilainya waktu beli harganya murah, tapi kepada siapa barang itu dimiliki. Misalnya ini mas-mas yang suka sepak bola, bapak-bapak. Wah Ronaldo, bener ya Ronaldo ya. Nah, pahlawan sepak bola itu. Nah, kalau kaos sudah dipakai sama Ronaldo, nilainya bisa puluhan juta. Padahal kalau beli, mau saudara beli di toko kaos, wis bau keringet. Yang katanya sekarang apa? Pre-love. Barang-barang pre-love. Itu mahal karena dari siapa barang ini? Kalau ini bekasnya Ronaldo, wah. Makanya ada museum milik Pak Karno, ya benda-benda yang lama itu dimuseumkan. Punya nilai tinggi. Karena ini milik orang-orang terkenal, miliknya sendiri. Mungkin itu bau keringat, mungkin itu sudah karatan sepedanya. Nah saudaraku, tapi punya nilai tinggi. Demikian juga ketika saudara menjadi milik Allah. Saudara punya nilai tinggi. Jangan direndahkan oleh perbuatanmu. Haleluya. Saudara punya nilai tinggi, nilai yang kudus.
Jangan direndahkan oleh perbuatan-perbuatan kita, ya. Puji Tuhan. Mari kita belajar bahwa sadar aku milik Allah. Jangan sampai dengan perbuatanmu nama Allah dicemarkan. Jangan sampai dengan perkataanmu nama Allah dicemarkan. Kalau toh itu sudah terjadi, datang kepada Tuhan, ampuni aku, barui aku. Karena masih ada percikan darah Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Ulangan 7 ayat 6 dan 7. Silakan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ya, bukan karena jumlahmu yang banyak, bukan karena kamu baik, bukan karena itu. Tetapi dikatakan bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, juga maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukan kamu ini yang paling kecil. Jadi saudaraku, Tuhan memilih kita itu bukan karena kita baik, pinter, bijaksana, bisa berkhotbah dengan baik, bisa menguraikan, sudah sarjana teologi, sarjana Alkitab. Bukan itu. Bukankah kamu bangsa yang paling kecil? Tapi Allah terpikat. Haleluya. Ini loh saudaraku. Jadi saudara dipanggil dan dipilih Allah itu anugerah yang besar. Sebab itu hargai. Haleluya. Hargai panggilan dan pilihan Allah ini. Sehingga sampai ujungnya kita boleh ketemu dengan Tuhan. Itu satu yang luar biasa. Kita tidak akan kembali lagi ke dunia yang fana ini. Kita akan tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Ya, satu pertanyaan, apakah kita termasuk orang-orang yang akan dipindahkan Tuhan? Koreksi dirimu, baca ulang lembaran ini, renungkan. Kalau enggak mengerti, tanyakan. Kalau saudara enggak mengerti, kemudian orang ngerti. Ya, saudara enggak akan bisa bertumbuh. Tetapi orang yang merindukan, ngerti kebenaran itu, dia akan mencari sumber kebenaran itu seperti apa. Dia akan bertanya sampai menemukannya. Nah, saudaraku, mari kita periksa kehidupan kita. Apakah kita, saya menjadi orang yang akan dipindahkan Tuhan. Ya, menjadi bangsa pilihan ditandai dengan apa? Ditandai dengan keluar dari kegelapan, tampil beda, ya. Menjadi bangsa yang terpilih, keluar dari lingkungan jeruk-jeruk bosok, ya. Kita dikeluarkan, yang bosok pun dipilih oleh Allah bisa dibuat tidak bosok. Haleluya. Dan menjadi imamat yang rajani adalah ditandai dengan kepedulian kita. Bagaimana hati kita untuk bisa melayani Tuhan. Mata kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan, ya. Oh, ada pelayanan ini, aku enggak bisa melayani di mimbar. Aku bisa mungkin beres-beres, bersihkan pintu gerbang. Aku punya tenaga ini. Punya mata yang jeli untuk melayani Raja. Haleluya. Puji Tuhan, juga punya kepedulian terhadap jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Ini imamat yang rajani. Sadar, saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Jangan menghindari setiap pelayanan yang ada. Mola capek lah wis ben kae bae. Aku ora teyeng, saudaraku. Tapi kita sadar, Tuhan, selagi ada kesempatan aku mau lakukan ini. Haleluya, puji Tuhan. Ya, selanjutnya siapa yang akan dipindahkan? Menjadi imamat yang rajani, punya mata yang jeli.
bisa menghargai kesempatan untuk kapan kita bisa melayani Tuhan. Dalam doa Jumat, ayo bukan hanya untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk umum. Mari kita datang untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan, melatih hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, menjadi bangsa yang kudus dengan menampilkan diri beda dengan lingkungan kita ya. Puji nama Tuhan. Tampil dengan hidup yang benar. Yang terakhir, menjadi milik kepunyaan Allah adalah kita punya standar kebaikan sesuai dengan rencana Allah. Bukan standar pikiran kita, oh aku sudah kok, aku sudah. Tapi katakan setiap hari, Tuhan aku mau berbuat untuk aku mau bisa menyenangkan hati Tuhan ya. Dan perbuatan baik kita bukan standar kita. Oh aku sudah melayani, aku sudah memimpin pujian, aku sudah melakukan ini, aku sudah memberitakan Injil. Tapi bagaimana hati kita? Tuhan itu melihat standar hati kita. Apa yang kita lakukan sesuai dengan firman, sesuai dengan standar Allah. Dan itulah yang diinginkan Allah. Dan saudara adalah orang yang bahagia untuk satu kali kelak dipindahkan oleh Tuhan ya. Baik, mari kita berdiri bersama-sama. Kita katakan kepada Tuhan, Engkau yang memilih aku. Sejak dunia belum ada, belum dijadikan. Allah sudah punya kemahatauan akan terlahir orang-orang yang dipilih Tuhan. Haleluya. Kita menghadap Tuhan. Terima kasih buat panggilan dan pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau terus menjaga kekudusan-Mu. Engkau sudah memanggil, memilih kami. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kalau ada motivasi yang keliru. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau telah sadari Engkau telah memilihku bukan karena baik. Dunia dibentuk, betapa aku sungguh Tuhan bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggil saudara dan saya dipanggil amin sebagai alat, sebagai imamat yang rajani. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Katakan sekali lagi, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pilihan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kau telah memanggil. Baik, kami siap Tuhan. Buka mata kami untuk melihat. Amin. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan kami siap Tuhan. Jadikan kami bait suci-Mu yang
yang kudus dan berkenan, tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku, kami siap Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Tiada bercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan tiada bercela. Jadikan